Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi 5 ini, kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana, yaitu mengenai unsur melawan hukum yang dalam terminologi klasik dikenal sebagai Federer-Telig-Head. Konsep ini merupakan salah satu elemen penting dalam konstruksi tindak pidana atau Stabbar-Feld, karena tidak setiap perbuatan yang secara faktual dianggap salah atau menimbulkan kerugian otomatis dapat dipidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan harus terlebih dahulu diuji apakah memenuhi unsur-unsur delik termasuk unsur melawan hukum, unsur kesalahan atau skuld, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Rekan-rekan mahasiswa perlu memahami bahwa konsep melawan hukum dalam hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri. Istilah ini tidak dapat langsung disamakan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata atau unremitted. Fokus utamanya adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pihak lain sehingga melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Sementara dalam hukum pidana, orientasinya adalah pada ada atau tidaknya tindak pidana, serta dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana, unsur melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pertentangan terhadap norma tertulis atau melawan hukum formal, tetapi juga dapat dipahami dalam arti material, yaitu pertentangan terhadap nilai hukum, rasa keadilan, atau kepentingan hukum yang dilindungi. Setelah mempelajari materi pada sesi ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep melawan hukum dalam hukum pidana, membedakan sifat melawan hukum formal dan material, serta menganalisis kedudukan unsur tersebut dalam struktur tindak pidana. Adapun materi yang akan kita bahas meliputi: pertama, pengertian melawan hukum; kedua, unsur melawan hukum dalam rumusan delik; ketiga, sifat melawan hukum. Dalam konteks ini, rekan-rekan mahasiswa juga akan mengenal adanya alasan pembenar, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan seperti pembelaan terpaksa atau nodwir dan keadaan darurat. Dengan memahami materi ini, rekan-rekan mahasiswa akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam melakukan legal reasoning untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Untuk memperdalam pemahaman, silakan mempelajari buku materi pokok hukum pidana, literatur hukum pidana, serta jurnal ilmiah yang relevan. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, rekan-rekan mahasiswa juga wajib berpartisipasi aktif dalam forum diskusi serta mengerjakan tugas 2 sesuai instruksi pembelajaran yang telah tersedia. Selamat belajar, tetap semangat, dan saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti sesi ini secara aktif, kritis, dan analitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.